Tadi pagi aku suruh kau mengganti bajumu yang lusuh itu. Kenapa belum diganti? Tidak punya uang. Mengganti pakaian bukankah perlu uang? Cepat ganti pakaianmu. Jangan sampai aku melihatmu pakai jaket usang itu lagi. Aku muak. Kau yang membelikannya? Aku suruh Nona Sun beli. Aku tidak mau sopirku mempermalukanku. Oh. Peju, seragam kerjamu biasanya diurus oleh Nona Sun juga? Sun Su itu sekretarisku. Seragam pribadiku selalu dia yang urus. Kenapa? Ada masalah? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maksudmu ada penyadap di pakaianku ya? Jangan berpikir jauh. Aku hanya bertanya biasa saja. Tuan Chen, Nona Sun, lama tidak berjumpa. kau mencariku. Ada perlu apa? Tidak apa-apa, aku baru datang untuk bekerja dan menyapa Nona Sun. Oh iya, bukankah kau bekerja di grup Platinum? Kenapa bisa ada di sini? Kau, apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh, tidak mengerti ya? Akan kujelaskan lebih jelas. Penyadap di pakaian Li Peiqiu, pelacak di sepatu hak tingginya. Cukup jelas sekarang? Bagaimana kau bisa menemukannya? Aku sudah lama ikuti Nona Li. Harusnya tidak mungkin dicurigai. Apa maumu? Seharusnya aku yang bertanya begitu. Semua hal yang kau lakukan ini, Ditasia, cukup membuatmu di penjara setengah hidupmu. Bisa kau melepaskanku? Uang dari grup Platinum, kuberikan semua padamu. Aku tidak butuh uang. Tentu saja, aku tidak ingin melepaskan. Hanya dengan sedikit voltase listrik seperti ini, kau pikir bisa menyakitiku? Tidak mungkin. Bagaimana ada yang bisa tahan listrik tegangan tinggi? Ini mustahil. Sudah kubilang, arus listrik sekecil ini tidak bisa melukaiku. Kau juga tidak ingin ayahmu tahu bahwa kau jadi mata-mata, kan? Ayahku masih di ruang ICU. Dia tidak boleh tahu hal ini. Aku hanya berharap dapat uang pengobatannya. Aku tidak sengaja mengkhianati Nona Li. Aku mohon, lepaskan aku. Aku akan tidur denganmu. Boleh kan? Kau menguji pegawai dengan cara seperti ini? Mulai hari ini, jangan sampai aku melihatmu di grup Li lagi. Dan uang ini seharusnya cukup untuk pengobatan ayahmu. Kau di kantor, kenapa tidak pakai sepatu? Apa urusanmu? Aku suruh parkir mobil tapi kau habiskan sepanjang pagi. Tidak mau kerja lagi. Aku menangani beberapa hal yang butuh waktu. Urusan apa? Urusan percintaan pribadi. Kau lihat apa? Mau aku colok ya matamu itu? Nona CEO, kau sungguh cantik. Tutup mulutmu. Cantik atau tidak, bukan urusanmu. Bagaimana bukan urusanku? Kau bosku. Dan bos yang cantik. Kalau ku bawa keluar, juga membuatku bangga. Cepat turun siapkan mobil untukku. Aku harus ke pertemuan investasi. Baik, Nona CEO. Memang semua pria di dunia lahir untuk ditindas wanita. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan takluk. Iya, benar sekali. Ayo, silakan. Hai. Terima kasih ya. Wah,
Kenapa kau ikut masuk ke sini? Melindungimu. Siapa tahu di pertemuan investasi ini ada orang jahat. Aku tidak butuh. Butuh atau tidak itu urusanmu. Melindungi wanitaku adalah urusanku. Siapa yang menjadi wanitamu? Aku permisi. Nona Lee, kebetulan kau juga datang ke pertemuan pertukaran investasi ini. Hanya lihat-lihat. Nona Lee, akhir-akhir ini ku telepon tapi kau tidak angkat. Permintaan teman pun kau tidak terima. Aku sangat sibuk. Nona Lee, kenapa selalu menjaga jarak dengan orang lain? Tuan Chow, kita tidak punya hubungan kerjasama. Tidak perlu terlalu akrab denganku. Nona Lee, belakangan ini grup kalian menghadapi banyak masalah kan? Grup Platinum sebenarnya tidak bermaksud menyulitkan. Begini saja, bagaimana kalau kita jalani kerjasama yang bisa membuat kedua pihak sama-sama untung sekaligus memenuhi keinginanku? Kesepakatan apa? Perasaanku padamu, kau pasti tahu kan? Aku lama mengagumimu. Jika kita bisa bersama, Grup Lee dan Grup Platinum akan jadi pernikahan bisnis. Kita akan tumbuh lebih besar dan kuat, kejayaan baru. Bagaimana? Itu tidak perlu. Nona Lee, apa kau tidak bisa pertimbangkan? Minggir kau. Sialan! Tidak mau baik-baik malah cari masalah. Dasar tidak tahu diri. Jangan salahkan kalau aku kasar pada wanita. Hah. Memangnya kau mampu? Kau tidak pantas menyentuh wanitaku. Kau siapa? Aku sopirnya Peciu. Tahu diri, cepat menyingkir. Ini bukan waktu untuk bicara. Aku malas bicara denganmu. Aku tahu kau menghalangi jalan Peciu. Kau mau minggir sendiri? Atau aku bantu? Sungguh tidak tahu diri. Berani menghina tuan muda dari Grup Platinum. Menurutku sopir ini benar-benar sudah bosan hidup. Chocian itu terkenal di kota Huhai sebagai tuan muda yang kejam. Orang yang jadi targetnya tidak punya jalan keluar. Terus saja kau sombong. Chocian, apa yang kau inginkan? Tidak ada, Nona Lee. Anjingmu tidak patuh. Aku hanya membantumu untuk mendidiknya supaya tidak menimbulkan masalah nantinya. Lagi pula di Huhai, tidak ada yang berani bicara padaku begitu. Lama tidak ada yang menantangku seperti ini. Kau adalah yang pertama. Kau bisa tanya-tanya bahkan di Huhai. Koin yang jatuh dari langit pun milik keluarga Chow. Katakan, bagaimana kau mau mati? Kau mencuri dialogku. Kata-kata itu ku kembalikan padamu. Kau, bagaimana kau ingin mati? Orang ini sepertinya tidak ingin hidup lagi. Beraninya dia menantang tuan muda Chow. Bukankah jelas-jelas dia cari mati? Chocian bukan orang yang baik hati. Dengar-dengar, bulan lalu ada anak orang kaya yang menyinggung Tuan Chow yang dipukuli sampai cacat. Kau dengar itu? Inilah akibatnya kalau menyinggungku. Kalau kau tahu diri, suruh anjingmu berlutut minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Chocian, dia tidak mengerti. Tidak perlu meladeni dia. Peciu, tenang saja. Biar aku saja. Kau tahu jika ini bukan di Tasia dengan keadaanmu sekarang, kau sudah... Sudah apa? Kau mau menyerangku sekarang? Hah. Dengan kemampuanmu, aku bisa menghabisimu. Semudah menginjak seekor semut. Menarik, karena kau sangat menarik. Akan kuampuni nyawamu. Kalian semua dengar? Iya. Apa yang dia katakan? Mengampuni nyawaku. Dengan kemampuanmu, kau tidak pantas.